Ini ya Bu ya. Oke. Eh, udah ya Bu ya, udah. Sudah. Ya, di sini saya eh, mengambil tugas akhir yang berjudul efisiensi penggunaan air pada sistem mobil wudhu. Untuk berikutnya, ini salam pembuka dan pengenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu ada abstrak. Eh, jadi, wudhu merupakan bagian kegiatan yang dilakukan setiap umat muslim sebelum melakukan kegiatan sholat. Jadi, mobil wudhu adalah suatu mobil yang terdapat saluran air yang dapat digunakan untuk berwudhu ketika kebutuhan air wudhu melebihi kapasitas masjid. Mobil air wudhu ini bisa menampung kurang lebih 4.000 air 4.000 liter air. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghemat air wudhu pada sistem mobil wudhu karena ada beberapa faktor penyebab pemborosan air seringkali yang terjadi karena yang pertama kelalaian dalam menutup keran, yang kedua membuka keran secara berlebihan, kemudian yang ketiga membuka keran air secara sembarangan sehingga keluar air tidak dapat terkontrol dan menutup keran air dengan tidak rapat. Untuk itu dibutuhkan sebuah solusi yang mana sistem penghematan air ini dengan metode pembuatan sistem keran wudhu otomatis, di mana sistem ini yang dibuat menghasilkan output berupa kontrol air. Lalu kontrol air ini dibutuhkan data pola tangan untuk disimpan dan menjadi penentu deras air yang keluar. Pola tangan tersebut berupa data gerak yang terbaca oleh sensor leaf motion. Lalu penentu deras air tersebut diperoleh dari bagian tubuh mana yang akan dibasuh. Lalu data hasil pendeteksian pola tangan tersebut kemudian diproses oleh Arduino untuk diteruskan ke web service, kemudian diolah kembali dan untuk diproses. Pada penelitian ini, dari pengujian yang dilakukan pada beberapa pengguna yang berwudhu dengan kapasitas tangki 3 liter yang saya buat, tangki air simulasi, rata-rata menghasilkan 2,1 liter, yakni lebih kecil dari kebutuhan rata-rata ketika wudhu. Lalu yang pertama, keperluan bermula dari latar belakang berwudhu adalah cara untuk menghilangkan hadas kecil. Lalu wudhu biasanya emang dilakukan sebelum ibadah yang mengharuskan adanya kebersihan dan kesucian dari hadas kecil yang akan melakukan ibadah, terutama untuk sholat. Kegiatan berwudhu juga banyak membutuhkan air untuk seorang muslim yang hendak sholat, dan kegiatan berwudhu ini dilakukan sebanyak minimal 5 kali dalam sehari, dengan rata-rata setiap kali berwudhu menghabiskan 3 liter air. Sering terjadi penggunaan air yang lebih dari keperluan. Untuk itu di sistem ini seringkali keran air tidak tertutup rapat atau tidak dapat menutupnya kembali. Rizal. Apa Bu?
Iya, oh ya, ya udah silakan teruskan. Untuk rumusan masalah, dari Untung 2016, mobil tangki air wudhu bisa menampung 4.000 liter air. Mobil wudhu ini dilengkapi dengan 12 keran di bagian samping kanan, kiri, dan belakang. Untuk hitung-hitungan satu mobil tangki air, itu bisa dipakai untuk 1.333 orang lebih jemaah. Kalau menggunakan cara wudhu yang benar, sekitar 3 liter per orang. Dari masalah di atas, diambil beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara menghemat pengeluaran air wudhu. Lalu yang kedua, bagaimana membangun sistem keran berdasarkan pola tangan gerakan berwudhu. Untuk tujuan penelitian ini, dibangun sistem yang dapat menghemat air wudhu dan upaya pengawasan air wudhu. Lalu untuk ruang lingkup, yang pertama ada air wudhu yang menggunakan mobil wudhu. Keran air menggunakan yang sudah sedikit modifikasi dengan motor servo. Diasumsikan tangki air berbentuk lingkaran dengan kapasitas 5 liter yang sudah dibuat. Mazhab yang diterapkan adalah mazhab Asy-Syafi'i. Lalu gerakan wudhu sebanyak 3 kali masing-masing gerakan. Yang terakhir, gerakan kaki dengan cara menampung air terlebih dahulu pada tangan. Untuk metode penelitian ini, sistem yang dibangun dengan menggunakan metode penelitian prototype yang digunakan sebagai cara untuk melakukan proses penelitian dengan tahapan yang akan dilakukan pada penelitian ini. Yaitu yang pertama, menganalisis kebutuhan data seperti faktor penyebabnya sering terjadi pemrosesan air ketika berwudhu. Lalu penggunaan keran air yang sering dipakai sembarangan. Maka dari itu, solusi yang diusulkan untuk mengatasi faktor-faktor yang dapat terjadinya pemborosan yaitu dengan membuat sistem keran wudhu otomatis. Langkah awal untuk pembuatan sistem ini adalah melakukan perancangan sistem yang meliputi kebutuhan hardware yang akan digunakan dalam pembangunan sistem. Untuk melakukan pengemasan sistem seperti pemasangan dan perangkaian alat, semua komponen hardware, terutama seperti Arduino sebagai pengendali, lalu ada sensor deep motion, mendeteksi adanya objek tangan yang dekat dengan keran wudhu. Lalu Next. Kelanasan teori, yang pertama ada Arduino sebagai perangkat yang utama untuk mengendalikan sensor lain. Yang kedua ada Ethernet Shield untuk menyambungkan Arduino dengan database. Yang ketiga ada Leap Motion untuk sebagai mendeteksi gerak tangan dan penentu deras air. Yang keempat ada ultrasonic yang merupakan untuk mengukur berapa sisa liter air yang tersisa dalam tangki. Terus ada motor servo untuk menggerakkan keran wudhu tersebut sehingga dapat mengeluarkan air. Lalu ada tangki air yang dibuat simulasi dengan kapasitas 5 liter. Lalu ada berwudhu menurut hati dan bahasa dan mazhab. Terakhir mazhab, istilah itu jadi mazhab itu yang digunakan ketika berwudhu. Selanjutnya ada quick design. Quick design ini meliputi perangkat-perangkat yang akan dirancang dan akan diimplementasikan langsung ketika sistem telah jadi. Yang pertama tangki air. Tangki air yang terhubung dengan pipa dan ada keran dengan motor servo. Lalu ada Arduino dengan Ethernet Shield-nya yang terhubung pada sistem aplikasi dan database.
Lalu ada leap motion itu terhubung dengan aplikasi dan database juga. Lalu ada sensor ultrasonik yang terhubung dengan Arduino dan dikendalikan oleh Arduino. Lalu ada workflow, yang pertama input untuk deteksi tangan, yang pertama, dan yang kedua menerima data deteksi tangan dengan pola yang pertama atau dengan pola X atau variabel X. Lalu ada penyimpanan data pola X ke dalam database. Lalu ada pencocokan hasil tangan dan menentukan deras air yang keluar. Lalu instruksi akan diberikan kepada motor servo untuk memutar keran air sesuai deras tangan yang telah dibaca dalam pola sebelumnya. Ada blok diagram. Yang pertama ada pose tangan, yang kedua ada leap motion. Pose tangan ini akan dideteksi oleh leap motion. Leap motion berfungsi di sini untuk menentukan deras air yang keluar sesuai yang dibutuhkan ketika berwudu. Lalu ada Arduino sebagai pengendali sensor ultrasonik dan keranjang dimodif motor servo yang juga dikendalikan oleh Arduino. Lalu ada flowchart system. Ini yang pertama, sensor leap motion itu pertama diaktifkan untuk mendeteksi objek. Ketika terdeteksi, data berupa gerakan tangan yang diterima dan diproses oleh Arduino. Lalu Arduino akan mengirimkan data ke driver motor servo. Lalu maka dari itu keran terbuka secara otomatis. Lalu volume keran air mengecil. Ketika sudah selesai, apakah pola tangan sudah gerakan yang diterima oleh leap motion apakah sudah sampai kepada gerakan yang emang dibutuhkan gitu, seperti kaki. Lalu ada keran air yang menutup secara otomatis. Lalu ada flowchart sistem pembacaan pola tangan. Yang pertama ada pose tangan. Lalu pose tangan ini dibaca oleh leap motion. Lalu ada nilai X sama dengan 0. Nilai X sama dengan 0 ini untuk menentukan deras air yang keluar. Lalu masuk ke deteksi pola tangan sebagai nilai X sama dengan 0. Ketika terdeteksi oleh leap motion, lalu X akan bertambah menjadi 1. Lalu X sama dengan 1. Ketika X sama dengan 1, deras airnya kecil karena yang dibutuhkan ketika berwudu tangan gitu emang nggak butuh air yang lumayan besar. Lalu sampai terbacanya 3 kali karena tangan berwudunya yang dibasuh 3 kali. Ketika sudah 3 kali deras air bertambah menjadi sedang karena pada bagian tubuh selanjutnya ketika berwudu dibutuhkan air secara sedang, tidak kecil, tidak besar gitu. Dan yang terakhir ketika nilainya sudah 12 atau ini mohon maaf kalau catnya salah, harusnya 28. Ketika X sudah 28 itu akan deras air menjadi besar karena 28 itu ketika memasuk kaki emang membutuhkan air yang besar. Lalu di sini ada flowchart rumus untuk menghitung sisa air yang tersisa. Jadi ketika jumlah air berkurang, air kurang dari berapa liter, maka ultrasonik akan memantulkan gelombang, lalu akan dihitung dengan rumus matematika.
Yang pertama itu untuk mencari panjang AB, XY sama dengan XZ dikurangi YZ. Untuk menghitung YB, garis YB itu dengan XZ dikurangi panjang AB. Lalu mencari sudut X dengan cos, itu ada XZ pangkat 2 ditambah XZ pangkat 2 dikurangi YB pangkat 2 dan dibagi 2 kali XZ kali XZ. Lalu hasil cos tersebut arkoskan menjadi dengan rumus cos dikali 180 dibagi V. Untuk mencari luas lingkaran itu langkah selanjutnya itu mencari luas lingkaran, yaitu dengan V kali R kali R. Setelah didapat luas lingkaran, langkah selanjutnya mencari luas juring AZ BX dengan rumus sudut cos X dibagi 360 dikali luas lingkaran. Untuk mencari luas segitiga ABX itu dengan rumus YB dikali AB bagi 2. Dan langkah selanjutnya itu menghitung luas tembereng AZB. Ini terlalu lama ya? Oh iya, ya Pak, di next aja Pak. Maaf Pak. Lalu ini ada perancangan semua yang dibutuhkan. Ini ada yang pertama tangki air yang dibuat dengan kapasitas 5 liter. Lalu di atasnya ada sensor ultrasonik yang emang disimpan di atas untuk mendeteksi sisa air. Lalu yang ketiga ada Arduino disimpan pada pinggir tangki air. Lalu ada lip motion itu berada tepat di atas keran motor servo. Lalu ada keran, lalu ada pipa paralon dengan pipa L yang disambungkan. Lalu ada nomor 10 yang terakhir penyangga untuk penahan tangki air. Kurang lebih seperti ini bentuk yang sudah dibuatnya dan sudah dirancangnya. Lalu yang terakhir itu ada pengujian beta ini dilakukan oleh teman-teman saya. Pada pengujian ini dilakukan 5 kali pengujian masing-masing menggunakan 3 air liter. Pengujian dilakukan dengan yang pertama berwudu dengan konvensional atau keran yang tidak otomatis. Dari teman saya Rizky Lukman, dari 3 air liter itu bisa menghabiskan sampai 4 liter air. Lalu ketika dengan sistem yang dibuat itu menghasilkan 1,8 liter air dengan wudu yang digunakan Syafi'i. Lalu yang kedua ada teman saya juga Yudi Widiawan. Beliau berwudu dengan keran yang konvensional itu kurang lebih 4,5 liter. Dan ketika menggunakan sistem yang dibuat itu 2,3 liter. Lalu ada teman saya juga Khalifah Falah yang berwudu dengan keran konvensional 4 liter dan keran otomatis 2 liter. Lalu ada teman saya lagi juga. Lanjut ya, jangan satu-satu dibaca. Lanjut. Oh, ya. Lalu yang terakhir Pak, ada kesimpulan dari rancang bangun keran wudu hemat ini akan diambil kesimpulan pada perakitan alat wudu otomatis yang dirancang. Pengujian alat dengan dibuktikan beberapa kali eksperimen pengujian kepada 5 teman saya gitu. Hasil pengujian yang didapat menggunakan keran servo akan aktif dan terbaca pola tangan sesuai gerakan wudu dan akan mati gerakan wudu ketika sudah melebihi batas yang ditentukan. Batas itu ketika
pola gerakan 1 sampai 28 ketika dari mulai tangan sampai kaki. Lalu dari hasil rata-rata penggunaan air wudhu sebanyak 2,3 liter yang didapatkan. Lalu selisih penghematan air sekitar 2,1 liter. Selisih di sini selisih dari keran konvensional dan keran otomatis yang saya buat. Mungkin begitu Pak dari saya Pak. Kurang lebih mohon maaf. Baik. Bisa langsung ya? Langsung saya jawab aja ya Pak? Atau Bapak mau lihat demo dulu nggak Pak? Saya langsung aja deh. Langsung aja ya, mangga Bapak duluan aja. Ya. Jam 1 saya ada itu. Ada, ya, mangga Bapak aja dulu. Makan Wamin. Baik. Oh ya, tahun ya. Baik, saudara apa ini? Ski ya. Coba Rizal, apa namanya Rizal. Saudara Pak. Rizal, dari ini aja lah, saya tanyanya dari awal. Saudara presentasi scan 1 ya. Yang perlu ditanyakan, buka presentasinya aja. Presentasi Anda dari nomor 1, nanti kalau saya bilang next. Jadi cepat. Oke, silakan. Buka satu-satu. Dari nomor yang pertama kali judul. Oke, buka. Langsung aja. Baik. Judul nomor 1. Satu. Oke. Ya, baik, tampilkan. Oke. Target saudara efisiensi penggunaan air pada sistem mobil wudhu. Pertanyaan saya, gimana, langsung jawab ya, gimana efisiensinya? Ketika berwudu sesuai dengan pola tangan dan deras air yang ditentukan Pak. Jadi ketika tangan butuhnya sedikit, ketika sesudah tangan membasuh wajah, rambut. Berarti efisiensi kamu tuh adalah efisiensi dari segi lebih hemat gitu. Ya. Oke, lebih hemat. Sebelum saya masuk itu saya masih bergantung pertanyaannya. Yang saudara gunakan adalah pada sistem mobil wudhu. Ya, Pak. Saya tidak melihat mobil wudhu saudara. Di ruang lingkup, Anda lanjut ke ruang lingkup coba. Lari dulu ke ruang lingkup. Di ruang lingkup langsung. Stop. Lewat. Di situ, ini Pak. Ruang lingkup. Oke. Anda menggunakan ruang lingkupnya menggunakan air mobil wudhu. Anda pakai air mobil wudhu nggak? Oh, enggak Pak. Nah, terus Anda menggunakan apa? Menggunakan tangki simulasi. Simulasi mobil wudhu bukan? Bukan. Nah, jadi air wudhunya, mobil wudhunya mana? Yang katanya punya 12 keran. Jadi artinya, Pak, mohon maaf Pak, patah-patah Pak. Halo? Jaringannya keluar. Poinnya lepas ya? Iya. Pak. Poinnya kayaknya jaringannya lepas nih. Putus. Bu, boleh saya minum, Bu? Mangga silahkan. Belum beres kerjanya udah minum. Gemper, Pak. Gemper. Takut. Gimana nih Pak Win yang hilang? Iya ya, lagi di chat coba Pak ini. Kenapa ya?
Di rumah apa di kampus ya? Pak Win di rumah apa di kampus ya? Rizal, ada tahu nggak? Oh, kurang tahu Pak. Tadi nggak diliatin kameranya. Mungkin nggak tahuan Pak kalau keluar. Pasti tahu. Bu Irma itu TA informatika siapa? Bu Irma lagi atau Pak Yusuf? Saya Pak. Oh, Oh, nah ini ini Pak. Mati ya jalur saya tadi. iya Pak. Pak. Saya pakai ini aja, pakai apa? Yang perangkat lain dulu aja. Baik, sorry, mati ya. Ini jaringannya kurang bagus sih saya siang ini. Baik, di tujuan ruang lingkup, bukan ruang, sebelumnya tujuan coba buka. Di sini kata-kata keywordnya menghemat air wudhu. Oke, hemat air wudhunya caranya gimana? Dengan cara menentukan deras air, Pak. Oke, saya akan hitung ya. Anda bilang di situ ada kata-kata bahwa dari kesimpulan, saya masih ingat kesimpulan saudara itu apa? 2,1. 2,3 liter, sehingga ada hemat 2,1. Dapat dari Iya. mana itu? Dari perhitungan yang wudhu konvensional. Oke, sekarang gini. Kalau bicara hemat, kalau gitu di ruang lingkup, ini penegasan di situ ya, ruang lingkup, rumusan masalah, sorry. Rumusan masalah sebelumnya. Oke, di situ. Di situ ada kata-kata 4.000 liter. 4.000 liter. Ya, itu nggak dipakai kan akhirnya? Di sistem yang saya buat. Nggak dipakai kan? Nggak. Oke. Ternyata ada di ruang lingkup kalau nggak salah ya. Ini saya sambil buka. Jadi ini saya nggak tahu komputer saya kayak gini kenapa ini. Di ruang lingkup kalau nggak salah ada kata-kata kamu ambil air wudhunya itu berapa? 3 liter. 3 liter itu kata siapa? Kata Untung, Pak. Untung, oke. 3 liter penggunaan menurut Untung. Dengan cara berwudhu yang benar. Ya, oke. Sekarang itu menggunakannya. Terus kemudian saudara bilang 5 liter. 5 liter itu dasarnya apa? 5 liter dasarnya karena untuk melebihi lah. Dapat angka dari mana? Itu kan tangkinya asumsi 5 liter itu dari ketika berwudhu dengan menggunakan konvensional. Enggak. Saya baca di ruang lingkup kamu. Diasumsikan tangki air berbentuk lingkaran kapasitas 5 liter. Kamu membuat 5 liter tangki. Ya. Nah, sekarang dasar membuat 5 liter itu apa? Kok bisa 5 liter? Untuk meminimalisir kurangnya air, Pak. Enggak. Asumsi 5 liter itu dari mana? Apakah yakin bahwa orang kalau wudhu tidak akan lebih dari 5 liter? Nggak ada pernyataan itu. Iya kan? Ya, jadi nggak boleh Anda menyatakan asumsi 5 liter. Terus bahkan asumsi ini kalau nggak salah di kesimpulan atau di abstrak saudara buat bahwa lebih hemat dari hanya menggunakan berapa 2,1 tidak sampai 5 liter, ya kan? Nggak ada kata-kata tidak sampai 5 liter, Pak. Rasanya di abstrak ya. Sebentar, saya buka. Saya buka dulu. Saya rasanya baca. Nah, ada di abstrak di bagian terakhir. Gimana kamu bikin sendiri, lupa sendiri? Ya. Pada penelitian ini diperoleh pengujian penggunaan ini kapasitas air 3 liter. Kapasitas tangki air 3 liter. Tuh kacau kan? Kamu ngomong kapasitas air 5 liter.
menghasilkan rata-rata penggunaan air 2,1 liter yang yakni lebih kecil dari kebutuhan rata-rata 5 liter. Siapa yang menyatakan rata-rata 5 liter? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada, kamu bikin aturan sendiri. Kalau yang 3 liter ada. Nah, 3 liter itu apa? Tangki air yang siapa? Kalau 3 liter itu penggunaan air wudhu dengan cara yang... Enggak, di abstrak saudara. Abstrak saudara ada tulis kapasitas tangki air 3 liter. Oh, Sementara itu saudara membuatnya salah kapasitas ketik, Pak. tangki 5 liter. Gimana? Itu mungkin salah ketik, Pak. Saya lupa merevisinya. Oke, harusnya berapa? 5 liter. Ya, Oke, terus kata-kata lagi di bawahnya penggunaan air 2,1 liter lebih kecil dari kebutuhan rata-rata. Rata-rata siapa yang 5 liter itu? rata-rata yang dari itu pengujian yang dilakukan. Yang teman-teman itu? Ya, Pak. Rata-ratanya 5 liter? Ya. Yakin? Coba buka bagian bukan. pengujian slide. Kalau yang pakai otomatis rata-rata 2,3 liter, Pak. Coba buka pengujiannya, saudara. Bentar, Pak. Ini dasarnya. Kamu sebenarnya ya, intinya saya bicara ini, Anda pekerjaan membuat keran otomatis, keran yang diatur kontrol sama servo berhasil, tapi memasukkan pada materi yang nggak masuk. Coba di situ. Konvensional total 4, pas setengah 4, 5, 4,5, 4,4, rata-rata 5. Betul matematikanya. 4 tambah 4,5 tambah 4 tambah 5 tambah 4,5 tambah 4 adalah 5. 4,4 liter, Pak. Hah? 4,4 liter. 4,4. Nah, itu di abstrak 5 liter tulisannya. Oh iya. Nah, ya. Ya, Pak. Sekarang di otomatis adalah 2,3 liter. Ya, ada kata-kata itu. Ya, Pak. Oke, sekarang saya akan langsung aja baca ya sampai cepet. Di kesimpulan, Anda menyatakan bahwa hasil rata-rata penggunaan air wudhu adalah 2,3 liter. Didapat selisih penghematan 2,1. Penghematan dari mana tuh 2,1? Yang konvensional. Mana? Angka 2,1 diperoleh dari siapa itu? Dari konvensional dikurangi otomatis, Pak. Rata-rata. Konvensional dikurangi otomatis. Dikurangi Otomatis. Ya, Pak. Oke, anggap aja ini benar. Sekarang pertanyaannya adalah kaitannya dengan jumlah penelitian. Rizky Lukman itu melakukan wudhu berapa kali? 2 kali. 2 kali? Ya. Ada itu datanya di lampiran atau di buku? Oh, nggak ditulis, Tidak Pak, ada. ya? Nggak ditulis yang kedua kali mah. Jadi Rizky 3 liter kita percaya gitu aja? 4 liter, Pak. Buktinya di mana? Dan nggak ada penelitian tuh cuma ngojol sekali 2 kali. Harusnya, Ya. Pak. Kalau saya harus berapa kali ya, itu harus kamu pikir. Oke, kemudian hal yang lain lagi. Apakah yakin Rizky, Yudi, Falah, Diski, Febri itu wudunya pasti dijamin berbasis Syafi'i? Tapi Yakin? Anda bisa nguji bahwa dia adalah ustadz yang benar-benar menjalankan Syafi'i? enggak Hah? sih, Pak. Enggak. Iya, Pak. Jadi harusnya Anda menguji pada orang yang betul-betul. Ini kaitannya sama mazhab Syafi'inya. Ya. Mazhab Syafi'i saudara tidak dipakai. Coba, mazhab Syafi'i saudara ada di bab 2, saya rasa, ya kan? Ya, Pak. Di bab 3, bab 4 ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Nah, lalu untuk apa mazhab Syafi'inya? Iya kan? Nah, jadi pertanyaan saya ini di sini, ya secara umum, gampangnya, pertanyaan saya sebenarnya gini. Saya bilang, saudara Rizal membuat keran wudhu yang dikontrol secara sensor, terus motion, terus kemudian dikontrol sama mesin servo, berhasil Anda buat. Tetapi kalau dikonekkan dengan wudhu,
kemudian dikaitkan dengan efisien atau kehematan air, perbandingannya tidak ada. Perbandingannya tidak ada. Anda membandingkan kepada yang Anda buat sendiri, yang katanya 5 liter. Terus katanya Anda berbasis mobil wudhu, tapi kenyataannya mobil wudhunya tidak ada. Terus kemudian hal yang berikutnya adalah, yang paling penting lagi adalah ini, kaitan dengan apa namanya, jumlah kesesuaian daripada penggunaan keran. Contoh, tolong buka flowchart apa itu tadi? Flowchart yang terakhir tadi mana tadi? Yang kamu bilang, oh ini salah angkanya Pak. Flowchart pola tangan ya? Ya Pak. Coba buka. Oke. Coba Anda lihat di situ. Saya nggak tahu yes dan no-nya nggak ada di situ ya. Ya di tidaknya nggak ada ya. Betul? Ya, betul. Oke. Berarti kesannya kalau saya baca, semua keran akan hidup. Jadi pada saat jika X1 maka airnya apa? Sedikit. Terus jika itu airnya sedang, airnya itu semua air 3 kali hidup loh ini. Flowchart-nya salah ini pasti. Bukan if statement ini. Ya. Sudah lihat ya. Jika X1 kecil, turun, udah keluar airnya, keluar air lagi, keluar air lagi. Oh iya Pak. Pasti salah ini. Iya Pak. Flowchart-nya pasti salah. Iya. Iya kan? Iya Pak. Pasti salah. Terus berikutnya, yang berikutnya, flowchart berikutnya. Yang mana Pak? Yang berikutnya setelah ini. Nah, ini ditaruh di mana? Ini ditaruh di sensor ultrasonik. Enggak, di flowchart yang tadi di mana? Flowchart rumus-rumus itu di mana? Rumus ini flowchart untuk deteksi sisa liter air Pak, yang ultrasonik. Oke, flowchart umumnya mana? Flowchart umumnya mana? Flowchart keseluruhan mana? Karena Anda antara sub proses ini umum. Ya Pak. Ya, mana? Yang rumus itu yang mana? Sub proses mana? Karena nggak ada sub proses di sini. Lambang sub proses juga nggak ada. Oke, anggap bener. Tapi sub prosesnya nggak ada. Yang mana? Di bagiannya mana? Oh, belum dimasukin Pak. Udah nggak ada lagi. Ya. Karena saudara tidak, jadi alur flowchart tidak sesuai. Kemudian rumus-rumus tadi juga nggak jelas ya. Jadi Anda fokusnya hanya membuat keran wudhu. 100% saya bilang, keran wudhu saudara berhasil dibuat. Tapi dipetakan menjadi hemat, tidak jelas hematnya. Karena yang dibandingkan tidak sebagai bakuan ukur. Kalau saudara mengukur mengefisiensi, harus dibandingkan dengan bakuan ukur. Ya, misalnya betul ada orang pakai pasti 5 liter, pasti 6 liter. Itu dasarnya siapa? Baru kamu bandingkan. Bukan kamu asumsikan, terus kamu bandingkan dengan asumsi. Nggak benar juga. Iya nggak? Ya Pak. Nah, terus kemudian saudara kaitkan dengan wudhu mazhab Syafi'i yang memang saran saya waktu itu. Nah, harusnya yang menguji di situ orang-orang yang bisa diberikan keyakinan gitu bahwa beliau-beliau ini adalah orang-orang yang memang dipercaya sebagai apa namanya penutor ya, misalnya kalau di kajian-kajian atau di Istiqomah, di Salman itu ada yang melakukan memang bagaimana caranya berpraktek berbasis Syafi'i. Nah, butuh airnya berapa banyak. Nah, seperti itu. Itunya harus ada. Ya. Berarti harus ke ustadz gitu, Pak? Hah? Harus ke ustadz gitu? Sekarang gini. Pertanyaan saya sederhana sekali. Saudara nguji berbasis Syafi'i atau enggak ini rencananya? Ya, karena saya sudah memberitahu kepada teman-teman saya kalau saya menggunakan mazhab Syafi'i, jadi wudhunya harus mazhab Syafi'i. Gitu. Nah, saudara yakin bahwa dia pasti Syafi'i? Yang bagaimana saya kita yakin? Yang saya yakin hanya Rizky Lukman, Pak. Nah, kamu aja baru yakin Rizky Lukman, tapi dasarnya yakin kan kamu yang menilai. Ya. Ya, jadi nggak boleh kalau pengujian itu tidak ada standarisasi. Ya, mendingan satu orang tapi memang dia memang dinyatakan dijamin memang dia orang Syafi'i dari mazhab Syafi'i, misalnya salah satu
memang ustadz segala macam yang memang memberikan penataran itu, terus dia melakukan berkali-kali, itu masih lumayan. Oh, saya kira harus beda-beda orang, Pak. Harus beda-beda. Ya, itu lebih bagus. Beda-beda tapi yang standarisasi. Kalau di beda-beda nggak standarisasi gimana? Ya, Gimana kamu buktiin bahwa dia hemat? Iya kan? Ya. Pakai logika. Ada orang kamu uji tapi dia tidak standar. Gimana ngujinya? Ya, nggak bisa. Iya nggak? Nggak ada ukurannya. Nah, ukurannya nggak jelas, ngerti kan? Ya, Pak. Jadi mendingan satu orang berkali-kali, tapi memang dapat dipercaya, tapi lebih bagus lebih dari satu orang, tapi dipercaya, tapi berkali-kali. Misalnya paling tidak adalah, saya nggak usah ngasih kuliah di sini. Nah, seperti itu. Jadi saya ingin, karena Anda membawa kata-kata wudhu, saya agak berat. Karena beratnya apa? Ini membawa citra umat muslim. Sehingga kamu harus membawa ikat muslim di sini. Kecuali saudara hanya bilang, mohon maaf, Ya, Pak. urinoir, penghematan air untuk di urinoir. Jadi pembuangan air kecil gitu loh. Airnya. Itu bodo amat itu. Saya nggak ada urusan. Tapi karena ini ada masalah pada ini, harus ada kaitan. Ya, oke, mungkin itu saja. Pertanyaan saya cukup lumayan, Anda ngerubah-rubahnya. Sekali lagi, alat saudara tidak diralat, tapi mengujinya. Tapi ada satu, saya perlu koreksi adalah, saudara membuat miniaturnya siapa itu. Itu yang nggak ditujukan. Jadi cerita untung ada mobil terus 12 keran, itu kamu nggak buat kan? Enggak. Sementara kamu ngomong mobil air. Jadi modul airnya di mana? Kan kalau kamu bikin, coba gambar kamu buka aja. Gambar kamu tadi, film foto-foto. Foto-fotonya. Atau model ini. Ya kan? Ada model, ada fotonya nggak? Ya, Pak. Ada, tadi sempat lihat. Ini, oke. Nah, ini, atau sebelumnya. Kamu ngambil gambar ini dari mana? Ini Desain ini. dari tangkinya yang asli, Pak. Asli itu di mana? Enggak, sebenarnya prototype sebenarnya ini, Pak. Jadi dulu tuh aslinya sih memang untuk diterapkan di mobil air yang 12 keran itu, tapi untuk alat pengaturannya dibuat prototype aja. Iya, tadi paling tidak gini, Pak Aung. Paling tidak ada kemiripan, misalnya volumenya 1:berapa. Nah, itu paling tidak. Sehingga kalau misalnya ngomong di sini, ngomong hemat 4, saya lebih suka persen ya. Misalnya hemat 40%, berarti secara proporsional dengan mobil tangki itu sama. Gitu. Jadi perlu gambar mobil tangkinya sehingga proporsional gitu loh. Ya, baik, itu aja sih yang saya bisa komentari. Silakan nanti bisa dibicarakan dengan pembimbing. Pertanyaan-pertanyaan saya mungkin bisa udah paham. Ada yang kurang jelas yang saya sampaikan, Riza? Sekali lagi, alat saudara berjalan, saya yakin. Tapi adalah dasarnya, dasar perbandingan efisiensi, dasar penggunaan pengujian yang itu perlu dipertanyakan karena harus dipertegas. Oke, saya rasa itu saja. Baik, Bu Marisa apa Pak Aung atau Bu Irma, punten saya geser pindah ke sebelah, Bu. Iya, mangga Pak. Terima kasih, Pak. Sementara masih Pak. Paling nanti diskusi ya, Pak. Iya, nanti saya balik lagi setelah dari Fatah. Yuk. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan Bu Irma. Iya, bentar Pak. Baik. Mungkin sebelum masuk ke ininya lebih ke laporan dulu ya. Ya, Bu. Di laporannya saya dari awal di daftar gambar. Nah, nanti kamu cek di situ kayaknya ada error ya. Si halamannya nggak muncul. Nggak muncul, Bu. Terus iya. daftar tabel, daftar lampiran itu font face-nya disamakan dengan naskah.
Kamu udah punya ini kan buku panduan penulisan karya ilmiah yang dari Tenas kan? Udah, Bu. Nah, ya diikutin itu ya. Jadi nggak ada lagi yang pakai kurirnya, nggak ada. Jadi semuanya pakai Times. Oh, Udah jadi dibaca semua ya? pakai Times New Roman sekarang? Baca lagi ya, Ya, pakai ya. Times New Roman ya. Nah, Bu. Termasuk footer sama si apa namanya page numbernya juga diikutin kayak aturannya dari ITENAS. Laporan ya, Bu. Oke, terus oh ya. Nah, di bagian tujuan, tujuan penelitiannya apa ya? Jadi kalau saya baca di tujuan di halaman 2 itu, di situ tujuannya adalah merancang bangun sistem yang dapat menghemat penggunaan air. Yang mau ditelitinya apa sih? Yang mau diukurnya apa? Hemat air ketika wudhu, Bu. Penggunaan air ketika wudhu. Yang mau diukurnya adalah penggunaan air. Penggunaan air ini berarti apa liter, satuannya liter atau apa gimana? Nah itu maksud saya gini loh. Jadi tujuan yang di 1.3 itu, ini mah kalau saya baca ya, jadi lebih ke project jadinya. Jadi merancang bangun sistem yang dapat menghemat gitu. Tapi yang ditelitinya apa, yang diukurnya apa? Ya itu. Terus tadi sih sama yang di ruang lingkup juga sama tadi ditanyain sama Pak Win. Kayaknya udah ditanyakan sama beliau. Terus kemudian di bab 1 tinjauan pustaka itu adanya di bab 2. Oh. Bab 2, Bu. Oke, terus setelah itu terus kemudian itu cek lagi font color-nya, font color untuk judul gambar. Itu kayaknya nggak hitam ya. Nanti dicek lagi ya font color-nya. Yang gambar titik berapa gitu ya? Iya, kayaknya sama. Kamu nulis di gambar 1.1 map pustaka ya. Itu kayaknya nggak hitam deh si font color-nya. Nanti dicek lagi. Bab 1. Oke, nah sekarang kita masuk ke landasan teori. Di landasan teorinya gambar 2.2. Kenapa tiba-tiba 2.2? Nggak ada 2.1-nya ya? 2.2. Halaman 11. Oh iya. 2.1-nya di mana? Dicek lagi ya, Rizal ya. Jadi untuk penulisan ini ya. Kalau itu kan 1.1 di bab 1. Iya. Iya kan ngikutin itunya, babnya. Oh. Berarti kalau ini nanti nomor 1 lagi maksudnya Isa. Iya. Jangan mungkin karena di bab 1-nya ada gambar 1, langsung bab 2-nya gambar 2. Oh, maksudnya itu teh gitu. Dia tuh enggak dicek lagi di awal 2.1. Ganti bab nomor 1 lagi gambarnya, tapi nomor babnya ikut. Oh, gitu, Pak. Ya. Nah, terus udah gitu di situ ada sumber. Nah, sumber kayaknya masih tetap sama ya. Jadi walaupun di gambar atau tabel mensitasinya tetap nama belakang, koma, tahun. Ya, nama belakang, koma, tahun. Terus Rizal ini pastikan juga terutama di dasar teori itu nggak boleh copy paste ya. Oh iya, Bu. Iya, karena rasanya di grup TA juga udah disampaikan sama Pak Yusuf bahwa nanti buku akan dicek plagiarismenya di perpustakaan. Jadi kalau misalnya kamu ternyata setelah dicek plagiasi di atas standarnya kita, ini bukunya bakal di-reject, dibalikin lagi nanti, ditolak bukunya. Nah, Bu, jadi kan, ada paraphrase lagi. Itu kan landasan teori itu menurut para ahli atau yang udah dikerjakan. Jadi itu teh saya tuh menambahkan juga atau tinggal ngambil yang dari para ahli itu bagaimana? Ya kamu boleh ngambil dari para ahli, boleh ngambil dari sumber-sumber atau referensi dari rujukan utama dan sebagainya. Nah, jangan lupa disitasi. Nih, kamu sebenarnya yang di Arduino Uno ya, yang 2.1 memang kamu udah mensitasi. Di situ ada Artanto, koma, ya di situ ya penulisannya dibaca lagi ya buku penulisan TA-nya ya. Artanto, 2012. Nah, ini kan berarti si narasi Arduino sampai dengan implementasi itu diambil dari Artanto 2012, benar nggak? Nah, itu jangan kamu copy paste gitu, tapi kamu tuangkan lagi dengan bahasa kamu sendiri atau di paraphrase lagi. Oh. Paham ya maksudnya ya? Paham.
Paham kan? Nah, jadi kalau misalkan ini sebenarnya ini aman sih karena kamu mensitasi. Tapi biasanya kalau biasanya kan ITENAS sih pakai software nih. Nah, biasanya dari software itu kalau misalkan ada kata-kata yang sama persis banget, apalagi satu paragraf gitu ya, walaupun di situ kamu mensitasi, ada sitasinya, ada Artanto 2012, itu dianggap kamu murni plagiarismenya tinggi gitu. Apalagi misalkan sampai beberapa paragraf gitu ya, itu terindikasi. Jadi lebih aman kamu menuliskan kembali dengan bahasa kamu sendiri gitu. Ya. Cuma bersumber dari yang ahli gitu. Terus kemudian font face-nya oke. Nah, di halaman 13 di situ kamu ada tulisan sebelum gambar clip motion itu ya, istilah asing di italic ya, jangan lupa ya. Nah, di situ ada ditulis disebut dengan lip motion controller seperti pada gambar 2.4 ada? Ada, Bu. Oke, nah itu font face-nya disamakan dengan naskahnya, jadi tetap Times New Roman, jadi nggak ada ditulis pakai Courier-nya, ya. Ya, Bu. Nah, dicek lagi di semua buku, dicek lagi. Sensor ultrasonik, motor servo. Nah itu di motor servo juga saya nggak nemu citasinya. Kemudian dicek lagi kayak ada istilah asing yang belum di italic. Oke, terus ini tangki air. Nah, yang tangki air ini dari mana ya referensinya? Yang halaman 17. Itu yang desain om saya, Bu. Yang desain omnya kamu. Oke, kalau gitu ini kan masuknya ke dasar teori ya soalnya ya. Iya, Bu. Nah, ini tuh merujuknya ini kemana ya? Berdasarkan tadi yang tangki-tangki di mobil air itu bukan? Iya. Nah, jadi mungkin dijabarkan aja kali ya. Kalau misalkan ini rancangan yang akan kamu gunakan, ya taruhnya berarti di bab 3. Ya, di bagian perancangan kan, kalau memang ini yang digunakan, yang gambar 2.8 ini kamu gunakan. Tapi kalau misalkan di dasar teori, berarti kan ada desain punya orang lain, kemudian kamu nanti mau mengadaptasi gitu ya, atau mau mengimprove dari si desain yang udah ada gitu. Nah, jadi itu kayak model awalnya gitu misalkan. Kalau itu baru misalnya ditaruh di bab 2, tapi kalau misalnya ini yang mau kita gunakan ya berarti ditaruhnya di bab 3 aja. Berarti masuknya ke perancangannya, Bu ya? Terus saya masuk ke bab 3 sekarang ya. Nah, di bab 3 sama judul tabel juga sama ya penomorannya berarti 3.1. Dicek lagi itu table ya. Penulisannya bahasa Inggris, bahasa Inggris ya. Terus font face-nya disamakan Times New Roman juga. Size-nya cek lagi. Size-nya kenapa? Size-nya harus 12. Cek lagi di bukunya. Ya, baca lagi, baca. Oke, terus di halaman di gambar 3.10 ada? 3.10. Gambar 3.10, iya. Kalau di saya gambarnya nggak jelas. Oh iya, Bu. Itu saya nggak tahu kenapa. Nah, itu gimana? Itu gimana sih? Coba dijelasin, coba ditunjukin atau di share screen deh coba laporannya sambil dijelasin. Tadi ada di sini dah, Bu, di PPT. Yang ini, Bu, jelas nggak, Bu? Iya. Jadi ini teh perancangan yang akan dibuat. Yang pertama ada tangki air untuk menampung air, kapasitasnya 5 liter. Lalu ada tangki air itu terhubung dengan motor servo dengan keran yang sedikit dimodifikasi. Lalu ada Arduino
Arduino ini untuk mengendalikan motor servo dan ultrasonik dan menyimpan database juga, ditambah Ethernet, lalu ada Leap Motion yang masuk ke sistem aplikasi dan database. Oke, saya potong dulu ya. Jadi proses awalnya apa dulu nih? Proses awalnya Leap Motion, mendeteksi tangan. Leap Motion dulu ngedeteksi tangan. Lalu, yang dia deteksi itu apanya? Pola tangannya, Bu. Yang deteksi apanya? Pola tangannya, Bu. Pola tangannya, oke. Nah, pola tangannya itu kayak gimana ya? Ketika mau ngambil air gitu. Di laporan gitu. Di mana ya adanya? Si pola tangan itu? Belum saya jelasin, Bu. Pola tangan, gini, kalau Leap Motion dia ngebaca apa sih? Gambar? Iya. Gambar apa koordinat? Koordinat, Bu. Nah, terus kan tadi dibilang, saya lihat ya gambar 3.11 ya. Ya, Bu. 3.11, di kamu ada nggak ya? Coba, si gambar itu ada nggak di slide-nya? Coba dilihat. Ada, Bu. Coba tunjukin. Oke, nah itu ya. Nah, kan itu tuh pertama input tangan. Deteksi tangan kan di situ ya. Deteksi tangan, terus menerima data deteksi pola X. Nah, mungkin dijelaskan juga deteksi tangan di sini berarti pakai Leap Motion gitu ya. Nah, terus kan, nah pada saat deteksi tangan ini, prosesnya gimana? Berarti dia nyari si koordinat XY-nya. Iya, Bu. Gimana? Coba dijelasin deh. Soalnya gini ya, kalau saya lihat dari awal sampai akhir, terutama di pengujian, itu yang kamu jelasin hanya efisiensi penggunaan si airnya. Tapi kalau saya baca dari si bab 3-nya, itu ngejelasin dari mulai dia deteksi tangannya, kemudian dia menentukan si jumlah airnya, ada sensornya gitu ya. Tapi di pengujian nggak muncul itu tuh gitu. Dan cuman sekilas doang gitu, kamu ngejelasinnya juga kayak nanggung gitu, di bab 3 juga ngejelasinnya cuman deteksi tangan pakai Leap Motion, terus tadi ada rumus gitu ya yang sensor itu gitu, terus tapi nggak kelihatan pengujian implementasinya, nggak kelihatan, makanya saya agak bingung gitu, sebenarnya kayak kerjaannya banyak tapi yang dilaporinnya kok cuman segitu gitu. Nah, coba kamu jelasin dulu deh dari sini gimana. Yang deteksi tangan itu kan Leap Motion itu ada koordinat X, Y, Z, Bu. Terus? Nah, nanti tuh di program Java-nya dia tuh ngebaca koordinat X, Y, Z sesuai tangan yang dibaca, Bu. Maksudnya gimana sesuai tangan? Gimana sih, Bu? Gimana ya? Nggak tahu, gimana? Ini diimplementasiin nggak? Iya, Bu. Nah, terus cara kerjanya gimana itu? Terus di situ soalnya ada ini loh, menerima data deteksi pola X. Udah gitu disimpan data pola X ke database. Disimpan loh ya. Udah gitu dicocokkan. Berarti kalau menurut saya ini ada proses dia pencocokan data ya. Jadi ada pelatihan data, kemudian ada proses dia pengujian data gitu ya, berarti. Enggak sih, Bu, sebenarnya, Bu. Nah, coba. Jadi gimana nih yang benar gimana dong? Yang benar tuh data pola tangan diterima. Nanti muncul hasil pola tangan itu berupa angka, Bu. Rizal, kalau pola itu kan berarti membentuk suatu ya pola ya, ngebentuk pola gitu loh. Kalau kebayang saya ya, ini kalau menurut sudut pandang saya, kalau kamu tadi ngebahas tentang pola, berarti kalau misalkan tangan saya ngebentuk jari saya dilingkarin semua gitu, itu kan berarti pola tuh. Ya, Bu. Nah, yang dimaksud di sini tuh dia hanya ngedeteksi, oh ini ada jari gitu, ini ada tangan gitu, atau memang dia harus ngebentuk suatu pola tertentu. Oh, ini ada tangan aja, Bu, gitu, Bu. Deteksi. Jadi dia hanya ngedeteksi tangan aja. Ya, Bu. Jadi bukan membentuk pola kan? Bukan. Coba kalau misalkan kalau untuk pengujiannya tangannya kayak gimana?
Kayak gini, Bu. Tuh, nggak kelihatan tuh. Ini, Bu. Kalau tangannya selain pola itu gimana? Selain bentuk itu gimana? Gini. Misalnya gitu. Gini Itu nggak dia akan. masih terdeteksi nggak? Nggak akan. Udah pernah coba? Udah. Udah. Udah pernah coba? Atau oke. Atau masih yang kayak tadi misalnya, tapi misalkan si jarinya agak dilipat dan sebagainya gitu, itu masih bisa kedeteksi nggak? Gini, Bu, misalkan. Hmm. Nggak. Harus Iya, gini. pernah dicoba? Pernah. Mana pengujiannya? Oh, harus dimasukin, Bu. Ini kan di workflow-nya ada ya. Ya berarti harus ada di pengujiannya juga tuh ya. Soalnya ini kan kamu ngejelasin dari mulai deteksi tangannya, kemudian ada proses dia nerima data deteksi polanya gitu ya. Berarti kan harus ada pengujiannya ya. Kalau gitu saya tanya, si polanya itu si XYZ-nya harus koordinatnya berapa-berapa ya? Jadi kalau misalkan saya tangannya kayak tadi misalnya kayak kamu tapi agak renggang gitu, berarti nggak kedeteksi tangannya. Ini, Bu. Hah? Itu teh sebelumnya ada tapi saya hapus, Bu. Aduh. Iya itu ini ada di flow-nya tapi nggak dijelasin jadi agak fatal juga ya. Terus kemudian itu nanti koordinatnya udah dibaca, dimasukin ke database. Iya. Dimasukin ke database. Bukan subkoordinatnya, Bu. Jadi ketika tangan terbaca, jadi yang disimpan di database-nya tuh berupa angka, Bu. Yang disimpan ya angka apa? Angka pertama kali tangan terbaca. Iya, angka itu apa? Menandakan apa angkanya? Menandakan tangan udah dibaca. Ya Allah. Gimana ya? Rizal nanti ini lagi ya dicek lagi. Si lip motion itu dia sebenarnya data yang dia baca itu berupa apa? Tadi kan kamu bilang XYZ kan? Ya, Bu. Ya berarti kamu sampaikan bahwa data yang disimpan itu adalah XYZ-nya berarti. Hah? Jadi setiap orang wudhu itu si XYZ-nya akan dia simpan ke database gitu ya? Dibaca aja sih yang disimpan mah yang ketika tangan terbaca berapa kali gitu, Bu. Ketika tangan dibaca berapa kali? Oh, jadi maksud kamu tuh si lip motion ini tuh dia ngitung si tangan, dia ngedeteksi tangan berapa kali gitu ya? Ya, Bu. Kalau gitu menurut kamu benar nggak sih prosesnya di situ coba? Salah. Salahnya ada di mana? Yang pencocokan hasil pola tangan sama penyimpanan data pola tangan. Nah, oke. Saya masih belum paham ya masalah di deteksi tangan ini. Walaupun tadi kamu bilang saya nangkep sih maksudnya kamu pakai lip motion ini untuk mendeteksi ada tangan atau enggak gitu kan sebenarnya ya. Tapi saya masih belum paham di proses yang sampai dengan ngecocokin hasil pola tangan itu saya masih belum paham tuh. Iya. Si prosesnya dia tuh gimana di sistem yang kamu saya masih belum ngerti walaupun tadi tujuannya udah saya tangkap. Jadi ternyata bukan pola tertentu dari si kombinasi jari ya. Karena kan kalau lip motion ngebaca jari kan sebenarnya ya dia ya koordinat dari si apa namanya si garis-garis jari sebenarnya gitu kan ya. Nah, itu saya masih belum bisa belum bisa paham nih maksudnya apa gitu ya. Kamu juga ngejelasinnya nggak ini juga sih. Nah, udah gitu berarti ini tambahin juga nanti di pengujiannya. Masukkan tuh pengujiannya. Tadi kamu bilang kalau tangannya kamu kepal ternyata masih nggak bisa. Kalau misalkan direnggangkan ternyata dia nggak mendeteksi juga apa iya betul. Coba dibuktikan dengan pengujiannya. Ya. Terus kemudian nah ini berarti pencocokan. Nah pencocokan hasil pola tangan dan menentukan deras air. Berarti kalau misalkan ini kedeteksi nih ada tangan berarti si si airnya ngalirnya deras gitu ya. Ya, kalau nggak terdeteksi berarti dia keluarnya kecil atau mati. Bukan sih. Gimana tuh? Penentuan deras air itu, Bu, jadi kan ketika tangan dibaca itu
yang terbaca misalkan 1 kali. Ketika 1 kali itu deras airnya kecil gitu. Terus? Ketika 2 kali kan sesuai kebutuhan. Ketika bagian tubuh selanjutnya ketika Oke. Rasanya di seminar juga itu sempat ditanyakan ya, gimana ya, kalau seumpamanya si lip motion ini mendeteksi tangan dari awal sampai akhir? Dia nggak akan ngedeteksi jumlah, dia nggak akan ngitung 1 sampai 20, berapa tadi, 24 ya? Karena si tangannya terus-terusan kedeteksi, itu gimana tuh? Prosesnya gimana pada saat mendeteksi? Jadi kan proses si pendeteksian itu kan si lip motion tuh kayak deket dengan keran air untuk ditampung airnya gitu, Bu. Nah, terus ketika udah ditampung kan airnya pasti langsung dibasuhkan gitu. Jadi kan lip motion nggak ngebaca sensor tangan lagi. Oke. Berarti ini kondisinya pada saat dia wudhu untuk beberapa gerakan, kondisi tangannya harus kondisi tangan yang tadi ya menengadah tadi ya. Ya. Ya, Bu. Kayak gitu kan. Nah, itu harusnya disampaikan juga di laporannya berarti. Ya, saya nggak paham juga maksudnya, makanya tadi pola X ini tuh maksudnya memang membentuk pola atau dia hanya mendeteksi tangan aja gitu. Nah, terus diujikan juga sih sebenarnya di lip motion itu kan sebenarnya dia memang mendeteksinya hanya bagian si jari-jari kan. Ya, Nah, tadi kalau misalkan kita mengepal, dia masih bisa ngedeteksi atau enggak sebagai deteksi tangan. Nah, itu harus dicek lagi. Harus ada pengujiannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sensor ya kalau nggak salah. Oh ya, sebelum ke situ, Rizal kan udah tingkat akhir ya, udah belajar algoritma kan ya. Kenapa kan itu ada decision-nya, harusnya kan ada mana yes sama no-nya ya. Lupa, Bu. Coba lihat, ini hal fatal loh, masa lupa sih? Ya ini kayaknya semua flowchart tuh yang decision nggak ketahuan mana yes mana no-nya loh. Ya, Iya. terus ini jadinya 12 apa 24? Ya itu, Bu, yang tadi saya 24 jadinya. ya. Oke. Nah, terus yang di halaman 31, coba dilihat lagi halaman 31. Di situ sebenarnya ada persamaan ya. Jarak benda dihitung berdasarkan rumus S sama dengan 340 dikali itu ya, dikali T bagi 2 ya, benar nggak? Halaman 31 ya. 31. Ya, Bu. Itu kan berarti ada persamaan tuh. Harusnya kamu bikin khusus untuk persamaan. Jadi ada nomor persamaannya juga. Oh, ya tahu, Bu. Nah, terus yang ini ilustrasi dari tangki air. Ya, yang halaman gambar 3.16. Ya, Bu. Ini ilustrasi dari tangki air. Nah, AB itu menandakan apa nih? Ini tuh berarti ini ya, ketika dia pakai ultrasoniknya ya? Ya, Bu. Ya, betul ya. Nah, jadi gimana? Coba dijelasin dong si ada A, B, X, Y, Z gitu ya. Terus yang biru, hijau, kuning coba dijelasin dong. Mungkin di share screen juga supaya dosen-dosen yang lain juga bisa lihat juga laporannya. Ada, Bu? Belum ada. Bentar, Bu.
Nah, coba jelasin. Jadi yang kuning itu ibaratkan airnya, Bu. Lalu yang X, garis X ini itu tuh adalah diameternya. Lalu, ini tuh berarti ceritanya si tabungnya ya, si. Ya Bu, kalau dilihat dari depan gitu. Oke. Terus? Lalu ada AB. AB itu dari panjang airnya gitu. Gimana ya? AB panjang air. Ini kan yang warna kuning tuh ibarat air, Bu. Terus? Yang AB itu hanya di air lain. Apa? Volumenya? Apanya sih? Nggak ngerti. Gimana? Kalau yang hijau itu? Yang hijau itu untuk mencari jari-jarinya, Bu. Ini kan diameternya. Yang X diameter. Hijau AXP itu untuk mencari jari-jarinya. Untuk mencari jari-jarinya. Ya. Kamu Nyonjo bingungnya gimana sih? Kamu yakin ini ngerjain siapa sih? Lupa lagi soalnya, Bu. Wah, kan kamu yang bikin laporannya. Gimana dong? Mendapatkan nilai frekuensi dasar yaitu itu tuh untuk menghitung sisa air itu dengan cara menghitung tembereng itu, Bu. 3 Hz dan Z untuk menghitung sisa air, iya Pak? Iya, jadi dengan cara mengukur jarak dari pusat lingkaran, pusat tangki. Jadi asumsinya tangkinya dalam bentuk lingkaran. Kandungan untuk beban kendaraan 2 kg atau 2 kendaraan adalah rata-rata 1,2. Oh, Pak Ung lagi ini juga ya, Pak? Lagi sidang di Fatah juga, Pak? Pak Ung? Iya, Bu. Pembimbingnya sama. Oh, pembimbingnya Pak Ung juga? Iya, Bu. Oh, oke. Jadi? Iya, Bu. Saya ini tadi di keluaran dulu saya. Oh. Iya itu, Bu. Dari ya, Pak. untuk mengukur sisa air berapa liter gitu dengan asumsi penampang si tangki itu lingkaran, maka itu rumusnya bisa diturunkan seperti ini. Oke. Nah, ini sebaiknya mungkin Rizal harusnya dibikin kayak tadi ya, persamaan gitu ya, ada nomor persamaannya, kemudian kasih keterangan. Oh, kayak rumus gitu, Bu, titik-titik rumus gitu. Iya, pakai nomor persamaan kayak nomor gambar gitu. Nomor persamaan, kemudian tadi dijelaskan, betul, tadi kalau di sini kan memang ini kalimatnya memang kalimat matematika banget ya, tapi kan sebenarnya yang kamu mau jelaskan itu adalah bagaimana diimplementasikan ke si tangki airnya. Nah, jadi seharusnya ada penjelasan itu juga gitu. Kayak tadi misalnya A ke B itu sebenarnya ini teh untuk nyari apa, yang kuning itu area apa, yang hijaunya area apa, yang birunya area apa gitu. Itu harusnya dijelaskan ya. Nah, kalau yang gambar 3.17 berarti ini tuh sebenarnya dari yang penjelasan yang atas, bukan? Iya, Bu. Flowchartnya. Oke. Nah, kemudian ini diimplementasikan. Kamu sampai dengan ngitung itu ada pengujiannya nggak? Ada. Ada pengujiannya. Di mana? Halaman berapa?
belum saya masukin Bu, baru ultrasonik aja. Apa? Baru apa? Baru apa pengujian alat ultrasonik aja. Pengujian alatnya aja. Tapi ngitung si volume apa tadi sisa ya, volume airnya belum. Belum dibuat tabel gitu Bu, belum dimasukin. Datanya ada. Datanya ada. Data pengujiannya ada nggak? Kalau dimasukin berarti ada datanya. Gak apa-apa, tunjukin aja Excel-nya. Ada. Nah, gimana ya? Bentar, Bu. Bu Irma, sebenarnya dulu perlu menghitung sisa air itu untuk antisipasi supaya mobil wudhu itu tidak kehabisan air. Jadi artinya masih ada sisa, udah kasih notifikasi ke PDAM supaya nangin mobil yang lain gitu. Nah, tapi ini diimplementasiin nggak Pak? Jadi untuk sekarang karena belum terapkan di mobil sebenarnya belum dipakai sih sebenarnya. Oh, tapi maksudnya kan dia udah bikin prototype itu tuh Pak. Nah, itu udah diimplementasiin ultrasoniknya. Ultrasoniknya udah, tapi nggak apa-apa sih Pak. Maksudnya di prototype itu pengujiannya ya ngecek sisa air di si tangki air yang prototype-nya dia aja kayaknya gitu ya Pak ya. Karena ultrasonik buat apa salah? Kenapa Pak? Enggak nih Rizal, ultrasoniknya sekarang buat apa kan bukan buat itu. Nah iya, gimana? Waktu seminar? Enggak, waktu seminar disuruh dipakai untuk membaca level air Pak. Membaca level air? Ya. Jadi saya bikin buat ngebaca level air. Sekarang nggak yang sekarang gitu. Yang sekarang kamu pakai itu ultrasoniknya untuk ini, untuk membaca sisa air. Sebelah ini sudah dibikin. Gimana Pak Bin? Ya punten Bu Irma, motong dulu. Nih, Pak Pawung ini dua-duanya sebelahan. Iya, sama Pak. Aduh gimana? Jadi bingung saya. Baik, intinya saya tadi ada yang terlupakan, makanya ini akhirnya Bu Irma nanya. Karena pengujian alfanya nggak ada Bu Irma. Iya betul Pak. Jadi sehingga nguji perbagiannya nggak ada. Nah itu. Nah jadi sehingga ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa, terus diujinya gimana, kaitannya sama malah flowchart-nya juga tadi nggak sesuai. Ya, jadi bisa pengujian alfa harus ada, jangan langsung beta. Iya. Dan betanya juga perlu dipertanyakan juga itu. Betul, datanya kurang lagi cuma satu. Itu salah flowchart-nya. Iya. Airnya ngocor 3 kali itu. Ya Pak. Maaf, jadi kecil, sedang, deres, malah boros. Ya. Jadi kayaknya saya yakin flowchart sama program nggak sama. Nggak sesuai ya? Pasti beda. Soalnya bikin programnya tanpa flowchart pasti. Baik, saya lagi keluar dulu nih, Bu Irma. Iya. Enggak, ini saya harusnya kita bisa mungkin udah terlalu lama mungkin ya ini. Iya Pak, ya ini paling saya cek lagi, ini dikit lagi sih. Udah mau masuk ke pengujian sih Pak. Karena tadi nyambung juga sih, betul. Jadi intinya tadi mungkin udah disampaikan juga sama Pak Uyen bahwa memang nggak ada pengujian alpanya ya. Jadi tadi harusnya kamu kan ada proses di mana dia ngedeteksi tangannya, kemudian ada proses dia mengecek air walaupun tadi kata Pak Ung nggak jadi, tapi Rizal bilang masuk, makanya yang benar yang mana nih? Nah, kalau memang masuk berarti ya harus ada pengujiannya gitu. Ya, jadi tadi harusnya sih di si flowchart tadi itu harusnya bisa ada pengujian alpanya jadi supaya kelihatan keberhasilannya. Jadi nggak hanya sekedar, jadi yang ngomong-ngomong itu nggak hanya sekedar ini yang kepake airnya cuma segini gitu. Sebenarnya kan itu ada beberapa yang udah kamu lakukan ya di bab 3-nya tuh udah ada gitu. Cuman di bab pengujiannya itu malah nggak muncul. Ya. Gitu. Jadi ya itu tadi sih terus kamu ngejelasinnya juga nggak yakin juga, jadi saya agak sanksi nih ngerjain sendiri apa dibantuin orang lain ya sebenarnya kalau dibantuin apa asal bisa menjelaskan kan gitu ya. Oke, nah mungkin kalau laporan pasti tadi banyak banget yang harus diperbaiki kayaknya itu benar-benar ya. Terus ngejelasinnya juga saya nggak dapet informasi yang banyak gitu dari yang kamu jelaskan gitu.
terutama mungkin nanti tadi pada saat presentasi sekali ini aja ya, pada saat presentasi tadi kan Bu Marisa udah bilang sebenarnya 15 maksimal sampai 20 gitu. Kayaknya kamu harusnya udah bisa mengestimasi, kan kamu udah pernah presentasi judul, terus presentasi seminar, kamu bisa mengestimasi 15 menit itu saya harus menjelaskan apa ya dan bagaimana gitu. Jadi kalau tadi kayaknya kayak greget gitu saya pas ngedengar kamu presentasi itu kayaknya gregetan banget. Maaf. Ya, jadi Maaf. ya mungkin Pak Uung, Bu Marisa kayaknya udah cukup dari saya, lumayan agak banyak juga sih ini. Iya. Bu, tapi gimana nih Pak Win? Jadi gimana? Pak Win bisa join dulu nggak? Ini berarti ditutup dulu aja ya sama Rizal ya? Iya, Rizal keluar Terus dulu nanti aja. join lagi, nanti mungkin di kontak sama Panggil lagi nanti. Pak Uung. Ya, baik. Mungkin Mau tutup dulu. Iya. Terima kasih atas saran dan masukannya. Mohon maaf apabila presentasi